Begitu masuk, mereka langsung melihat mayat Yuan Tong. Sementara semua patung Buddha di dalam ruangan terus bergoyang. Salah satu dari mereka buru-buru mengeluarkan untayan tasbih dan meletakkan manik-maniknya satu persatu di atas kepala patung. Barulah patung-patung Buddha itu tenang. Saat itu, yang satu lagi menyadari satu patung hilang. Namun pria berjanggut 8 berkata dengan mantap, tidak ada yang hilang. Sambil berkata, dia menoleh ke arah jenazah Yuan Tong. Sejak itu, tak ada yang merasa ada yang aneh. Seorang pendongeng menyebarkan keajaiban kuil 1000 Buddha di jalanan. Anak kecil pun bingung. Anak itu bertanya, apa itu kuil 1000 Buddha? Kuil 1000 Buddha adalah tempat suci terkenal di daerah seluas 100 mil. Setiap tahun ada murid yang menjadi Buddha tubuh fisik dengan cara yang benar. Jangan mendengarkan kisah sang pendongeng. Namun matanya terpaku pada gambar iblis di buku. Itu adalah Buddha dengan 3 kepala dan 6 tangan. Iblis yang akan dia basmi kali ini. Mungkinkah ada hubungannya dengan Buddha tubuh fisik? Pria itu awalnya adalah pemuda baik di abad ke-21. Namun karena suatu insiden, dia mendapatkan buku kulit kuning peninggalan kakeknya. Saat membukanya, dia tiba-tiba berpindah ke dunia penuh iblis ini. Meskipun tidak tahu kenapa dia ada di sana, tapi melihat suasana kota yang makmur, pria itu perlahan menurunkan kewaspadaannya, lalu memesan semangkuk mie di warung. Saat ia hendak menikmati makanannya, seorang pelanggan tiba-tiba menegur pemilik warung. Pemilik, kuah mie ini agak hambar. Pemilik warung tersenyum ringan. Tunggu sebentar, akan saya tambah rasanya. Selesai bicara, dia langsung mencabut kepalanya sendiri, dan melemparkannya ke dalam panci kuah. Pria itu terkejut luar biasa. Saat melihat lagi, dia baru sadar tungku itu penuh tengkorak, dan mangkuk mie-nya dipenuhi belatung dan serangga. Tempat ini bukan pasar malam. Ini jelas pasar hantu. Pria itu melirik ke kamera di kejauhan. Mungkin itu adalah pintu keluar. Namun baru saja ingin bangkit, tangan besar menahannya. Pemilik warung memeluk kepalanya sendiri dan berkata, "Tuan, kau belum bayar mie-nya. Jangan bilang kau tak bawa uang." Pria itu sangat terkejut. Para hantu di sekitarnya juga mulai mendekat perlahan. Pemilik warung memasang kembali kepalanya dan melanjutkan, "Tak masalah kalau tak ada uang. Tuan bisa bayar dengan hal lain. Hati, ginjal, paru, semua bisa." Barulah pria itu sadar, para hantu itu ingin memakan dirinya. Saat itu juga, seorang pendeta datang membawa lentera, kemudian melempar setumpuk jimat ke pemilik warung. "Uang untuk mie-nya, saya yang bayar. Apakah ini cukup?" Selesai berkata, pendeta tua langsung menarik pergelangan tangan pria itu, dan berlari menembus kerumunan hantu. Baru setelah keluar dari pasar hantu, pendeta itu memukul wajahnya dengan tongkat. "Kau cari mati, ya? Kau pikir pasar hantu bisa dimasuki sesuka hati? Kalau bukan karena aku kebetulan lewat tadi, jantung, hati, paru-paru dan limpa kau pasti sudah dimakan setan itu."